Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar. Pada saat ini sahabat dihadapi oleh paradigma lama dan paradigma baru. Untuk awal, paradigma lama dan paradigma baru ini masih terus tarik-menarik. Paradigma lama yaitu les baca. Yang senang tidak senang, yang penting anak bisa baca, yang berpotensi benci membaca. Sedangkan paradigma baru yaitu paradigma kata bimba, yang berorientasi pada huruf M-nya yang merah dan besar, yaitu minat. Maka prosesnya wajib 100% menyenangkan. Sebagai penguat paradigma kita menjadi paradigma kata bimba, simak terus video ini bersama saya, Siwi Maulina. Apa itu paradigma kata bimba? Paradigma kata bimba adalah cara pandang yang mendasar dalam pendidikan anak, yang akan mempengaruhi kita dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Cara pandang yang seperti apa? Cara pandang yang selalu menggunakan kata bimba. Yang seperti kita tahu, kata bimba berfokus pada huruf M-nya yang merah dan besar, minat. Berarti prosesnya wajib 100% menyenangkan. Pastikan di kepala kita selalu ada kata bimba. Kenapa kita harus berparadigma kata bimba? Untuk bahagia. Apa itu bahagia? Bahagia adalah perasaan hati yang tentram, nyaman dari berbagai macam permasalahan, karena kita dapat menyikapinya. Dengan apa? Dengan cara belajar, atau lebih tepatnya menjadi seorang pembelajar yang terus mau memperbaiki diri, yang terus mau mengerti orang lain, mengerti keadaan, dan fokus pada solusi, bukan selalu minta dimengerti dan menyalahkan orang lain. Nah, dengan menjadikan anak-anak usia dini sebagai media pembelajaran kita untuk mengerti, maka kita akan belajar mengerti anak-anak dan mencari solusi bagaimana mereka tumbuh minat belajarnya. Mengerti adalah keinginan mempelajari masalah dan mencari solusinya. Semakin besar jam terbang kita dalam mengerti anak-anak, maka kita akan terlahir karakter pembelajar yang gemar memperbaiki diri terus-menerus, yang akan melahirkan kebahagiaan. Karena kunci utama bahagia adalah belajar. Siapa yang wajib berparadigma kata bimba? Kita orang dewasa. Karena kita yang wajib belajar, karena kita yang wajib mengerti anak-anak, bukan anak-anak yang harus mengerti kita. Karena anak bukan orang dewasa mini, mereka belum mendapatkan banyak stimulus, mereka masih belum banyak mengetahui banyak hal. Karena itu kita menanamkan minat belajar dengan proses yang 100% menyenangkan. Maka kita mewariskan kebahagiaan untuk anak-anak karena kita telah menanamkan minat belajar. Kapan dan di mana kita dapat berparadigma kata bimba? Kapan saja dan di mana saja, di setiap kali kita mendapat kesempatan membimbing anak-anak usia dini. Kenapa? Karena anak-anak adalah media untuk kita berlatih menjadi seorang pembelajar yang mengerti keadaan, mengerti orang lain, dan fokus mencari solusi. Karena nggak mungkin kita minta pengertian dari anak-anak. Dan anak-anak adalah media yang jujur. Saat tidak senang, dia akan memberikan sikap yang tidak senang. Saat senang, dia akan memberikan sikap yang senang, hingga kita bisa mempelajari apa yang membuat mereka senang dan nyaman.
Setelah kita terampil menjadi seorang pembelajar karena sudah banyak latihan lewat media anak-anak, maka menjadi seorang pembelajar ini dapat kita terapkan kapan saja dan di mana saja, karena hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Maka dari setiap permasalahan, dari setiap kegagalan, kita dapat bersikap sebagai seorang pembelajar, yaitu dari setiap kegagalan kita koreksi diri kita, lalu katakan, ini salah saya. Lalu katakan apa yang bisa saya perbaiki dari kesalahan ini. Dan ketiga, apa yang bisa saya perbuat untuk memperbaiki keadaan ini agar jauh lebih baik lagi. Sedangkan sikap bukan seorang pembelajar, dari setiap kegagalan akan mencari siapa yang salah. Sekarang keputusan ada di tangan sahabat. Masih mau menggunakan paradigma lama atau paradigma baru? Paradigma lama dalam pendidikan anak, kita akan berfokus pada kemampuan, akan berfokus pada hasil yang membuat anak benci belajar dan berpotensi membuat kita bukan menjadi seorang pembelajar, tapi gemar mencari siapa yang salah. Sedangkan saat kita memilih untuk menjadikan paradigma kata bimba menjadi paradigma kita, maka dalam pendidikan anak kita selalu berfokus pada huruf M-nya yang merah dan besar. Prosesnya wajib 100% menyenangkan. Dan kita pun akan menjadi seorang pembelajar yang gemar memperbaiki diri. Bagaimana agar prosesnya jadi 100% menyenangkan atau fun learning? Maka prosesnya wajib bertahap atau small step system dan individual system. Kalau dalam proses membimbakan, anak merasa tidak senang, anak merasa tidak nyaman, kita perlu mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah menggunakan paradigma kata bimba atau belum? Karena kalau kita sudah menggunakan paradigma kata bimba, kita selalu berfokus pada huruf M-nya yang merah dan besar. Minat yang prosesnya wajib 100% menyenangkan. Maka dapat kita pastikan individual system. Kita memahami kemampuan anak, memahami kesukaan anak, hingga prosesnya menjadi small step system atau bertahap. Maka dampak belajarnya menjadi menyenangkan atau fun learning. Nah sahabat, jika kita sering gagal dalam menerapkan paradigma bimba, itu normal. Karena tidak semua orang bisa, kecuali mereka yang ingin terus-menerus belajar. Saya Siwi Maulina, sampai berjumpa di video berikutnya.